Kalau awalnya ya ini mesti flashback nih, tahun 2019 sih sebenarnya ngerintis brand ini. Waktu itu memang kepepet nikah. Jadi memang sebelumnya itu saya bekerja sebagai kontraktor. Nah tapi memang waktu itu nggak terlalu suka sama bisnis kontraktor. Nah waktu itu pertanyaannya simple. Ini kalau misalkan perusahaan ini NPM-nya di bawah 20 gimana? Masa kita langsung labelin bad company? Kan nggak make sense ya. Banyak banget kok company-company yang di bawah 20% NPM-nya, tapi juga good company. Hello Thinkers, welcome back to ThinkPod, ngobrol seputar investasi atau bisnis bersama member atau best one thing. Nah, bersama saya Jessica, kali ini kita kedatangan tamu nih, seorang member Think. Boleh dong diperkenalkan dirinya siapa sih ini? Halo teman-teman Think, halo Jess, such a privilege ya to be here. Iya, thank you udah datang kok. Ya, sama-sama. Nama saya, mungkin kenalin dulu ya, nama saya Ricky. Saya adalah member Think, dan mungkin kalau sekarang kesibukannya memang berbisnis. Punya bisnis F&B nih. Jadi memang ada beberapa brand yang saya dirikan sendiri. Ada 2 brand yang saya dirikan sendiri. Lalu ada 1 brand yang saya ambil franchise-nya, nggak saya dirikan sendiri nih. Jadi total tuh ada 3 brand di Bandung, terus juga ada di Jabodetabek juga gitu. Jadi memang kalau sekarang kesibukannya sih memang mengelola 3 brand ini gitu. Iya. Di antara 3 itu kan 2 ada yang brand sendiri, satunya ada yang brand luar. Itu masing-masing kesusahannya apa sih? Apa bedanya brand sendiri sama brand luar? Oh, kesusahannya ya? Iya. Kalau di franchise itu sebenarnya lebih mudah gitu, karena dari sisi marketing gitu ya, udah di-handle sama pusat gitu. Tapi kalau brand sendiri memang harus mikirnya dari A sampai Z gitu loh. Dari operation harus kita mikir gitu kan, terus dari marketing, dari finance, bahan baku, supply, nah itu harus mikir semua tuh. Jadi memang itu kesulitannya gitu. Dan tapi enaknya kalau brand sendiri adalah kayak punya ownership sih sebenarnya. Jadi ketika kita punya brand sendiri kayak lebih punya baby aja gitu. Jadi kita lebih mengkontrol brand kita sendiri gitu kalau dibandingkan yang franchise ya gitu. Boleh tahu nggak nih kok brandnya tuh apa aja sih? Oke. Mungkin kalau misalnya yang brand luar nggak usah kita sebut kali ya. Oke, boleh. Kalau yang brandnya Koriki sendiri, boleh nih kita sebut sekalian promosi di ThinkPod. Boleh. Jadi memang ada brand F&B, 2 brand F&B ini di Bandung ya. Jadi yang pertama ada namanya Moguri. Itu temanya tuh Korean street food. Jadi jualan Korean street food, Korean snack kayak gitu-gitu deh. Lalu yang kedua ada namanya Waffle Cone. Jadi ini lebih ke waffle, dessert, dan menjualnya lebih ke dessert lah gitu intinya. Dan ini dua-duanya di mall ya, memang saya mainnya di mall kayak gitu. Oke. Awalnya kenapa sih kok bikin brand ini? Kalau awalnya ya ini mesti flashback nih, tahun 2019 sih sebenarnya ngerintis brand ini. Waktu itu memang kepepet nikah. Jadi memang sebelumnya itu saya bekerja sebagai kontraktor. Nah tapi memang waktu itu nggak terlalu suka sama bisnis kontraktor. Jadi 2019 saya sama dulu mantan pacar ya, sekarang jadi istri saya nih, puji Tuhannya. Puji Tuhan. Iya. Nah waktu itu bingung, ini bisnis kontraktor nggak terlalu suka nih gitu. Nah sementara waktu itu udah ada plan buat merit, jadi waktu itu mikir kenapa nggak kita develop aja deh, kita banting setir gitu ya, bikin brand F&B. Toh kamu juga bisa masak kan gitu loh, waktu awal-awalnya seperti itu. Jadi memang dari situ ngerintis brand, dan puji Tuhannya waktu itu booming banget. Ya booming banget, memang kita sibuk di operation waktu itu, dan sampai sekarang puji Tuhannya masih ada nih sampai sekarang gitu. Wah, nice. Terus udah dari bisnis, jadinya sekarang masih fokus ngerjain bisnisnya kok? Iya sih, kalau sekarang memang mengelola bisnis, tapi di samping itu memang saya belajar juga investing di Think. Ya memang saya sih rencananya mau ngumpulin passive income juga nih
Ya passive income menurut saya sih paling cepat money mesinnya lewat bisnis ya, gitu. Jadi ngumpulin cuannya tuh di bisnis, lalu saya lempar pelan-pelan ke saham gitu. Pelan-pelan Pelan-pelan, dipindahin ya. ya. Kenapa bisa kepikiran untuk lempar ke saham kok? Kalau buat saya sih saham salah satu instrumen yang menarik banget ya. Memang yang menarik juga ada lagi properti gitu ya, tapi saya lebih suka saham karena mungkin barrier of entry-nya lebih mudah ya, ya dan gain-nya juga lumayan gitu. Dan kalau properti kayaknya kita harus jual dulu ya. Iya. Kadang kan jual properti kayaknya nggak mudah. Ya nggak liquid juga kan. Nggak liquid juga. Oh, awalnya kenapa sih kok pengen coba investasi saham? Mungkin kalau pertanyaan ini saya mesti flashback ya. Jadi journey investasi aja ya, boleh Iya, ya? boleh, Oke, silakan. jadi 2019 itu memang saya ngerintis brand F&B ya, tadi saya udah sebutin. Tapi sebelum itu, 2016, saya kan kerja di kontraktor. Waktu itu memang mulainya itu ke dunia di investasi dari trading dulu nih. Gitu. Dari trading dulu. Sempat trading, ikut workshop di Jakarta. Nah, kebetulan saya orang Bandung. Jadi saya balik ke Bandung, saya waktu itu benar-benar pengen banget jadi full time trader. Gitu. Ada reasonnya nggak kenapa pengen banget? Pengen banget karena pertama, bisnis itu ada nggak enaknya ya, bener ya? Ada nggak enak, ada suka dukanya ya, of course ya. Dan itu yang kedua, memang waktu itu seneng banget sama prinsip-prinsip investasi ya. Walaupun di trader kan ada juga ya, kayak contohnya risikonya berapa, rewardnya berapa gitu ya. Jadi manajemen risiko di situ. Lalu juga gainnya juga cukup lumayan. Waktu itu mikirnya kayak gitu. Jadi waktu itu memang pengen banget. Jadi setiap kali pulang dari proyek gitu ya, atau ada bad days itu dari kantor gitu kan, misalkan ketemu klien dinego lagi gitu kan. Jadi kan sebel juga ya. Iya. Selalu mikirnya udahlah pengen banget ya jadi full time trader gitu. Jadi tiap hari 3-4 jam spend waktu buat trading tuh waktu itu. Selama hampir 3 tahun. Gitu. Nah, setelah 3 tahun, nah yang tadi itu ada persimpangan tuh. Jadi saya itu mau beralih ke F&B gitu. Nah, ketika merintis bisnis memang 4 bulan tuh vakum trading gitu. Waktu itu memang nggak ada hasilnya sama sekali. Jadi udah 3 tahun kerja gitu ya, tapi nggak ada hasilnya. Nggak, yeah. Kenapa tuh kok? Nggak untung tapi nggak rugi. Oh, malah gali lubang, tutup lubang lagi ya? Iya gitu. Tapi untungnya nggak rugi. Ya. Oh, iya. Untungnya nggak rugi. Nah, setelah itu ketika ngerintis bisnis memang vakum trading. Nah, setelah 4 bulan 5 bulan lah kalau nggak salah, bisnis itu mulai bisa autopilot. Baru mulai ada waktu lagi kan. Nah, waktu itu punya pilihan mau ke trading lagi atau pilihannya tuh ke saham fundamental kayak gitu. Nah, waktu itu takut banget, ya. Kenapa tuh takutnya? Dulu tuh kan udah 3 tahun ya di trading ya. Jadi mindsetnya juga udah mulai kebentuk tuh. Nah, kalau di trader mungkin teman-teman di sini juga siapa tahu ada yang dari trader mau lompat ke investasi ya. Mungkin ketakutannya sama nih. Jadi pertama nih, kalau di trader itu atau trading itu selalu kita pakai stop loss. Kalau di investasi itu nggak pakai stop loss. Jadi bingung manajemen risikonya, bisa naik 10%, turun tuh dalam, itu gimana manajemen risikonya? Bener. Lalu kedua gainnya tadi ya, kalau di trading itu 10-20% sebulan ekspektasinya. Kalau di saham dulu mikirnya 10-20% per tahun. Tapi memang nggak kecapai juga ya di trading ya. Gitu. Lalu ketiga, selalu dibilangin dulu tuh fundamental itu not works. Gitu. Jadi memang takut banget, ini fundamental tuh kayak gimana sih gitu. Nah, awal kali mau terbuka di investasi itu waktu itu mikirnya ya udah deh gitu ya, ini udah banting setir ke F&B gitu kan, sekalian aja open mind gitu buat di fundamental investasi saham gitu. Ketemu cari-cari video gitu ya awalnya ya, lalu ketemu videonya Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong. Awalnya kalau Pak Lo Keng Hong kan biasa ya, dia tuh seminar gitu kan di depan mahasiswa ya, kadang-kadang juga ya. Ada satu slide yang saya masih ingat tuh, dia biasa pakai PowerPoint ya biasanya ya. Ada gambar sapi gitu. Nah, sapi ada ekornya. Nah, ekornya itu bentuknya chart. Nah, waktu itu Pak Lo simple banget ngejelasin kalau ternyata technical itu atau pergerakan saham itu kayak ibaratnya ngejar buntut sapi. Cuman ngejar pergerakan harganya aja. Nah, kenapa kalau nggak investasi di bisnis, kita lihatnya lebih ke
kualitas sapinya sendiri gitu kan, atau manajemennya ngerawat sapinya gimana. Nah dari situ sih memang jadi terbuka banget ya mengenai fundamental. Menurut saya itu make sense banget. Toh saya di bisnis juga kan. Jadi let's say deh kita ambil franchise misalkan ya. Masa kita lihat pergerakan harganya baru kita ambil franchise, kan enggak. Ya pasti kan kita lihat at least brosurnya, terus lihat net profitnya gitu kan, terus lihat harganya berapa, BEP-nya berapa lama gitu. Ya, nah dari situ baru gali lagi lebih dalam, ketemu tokoh-tokoh legenda lah, Warren Buffett, Charlie Munger. Dari dulu sih memang udah tahu Buffett, Munger dari waktu trading ya udah tahu. Tapi cuman tahu quote-quote-nya doang. Kayak sering dipakai. Kayak never lose your money kayak gitu-gitu lah, tahu lah. Tapi nggak pernah tahu secara prinsip, terus nggak pernah tahu cara dia make decision tuh kayak gimana gitu. Nah dari situ baru belajar lewat buku iya, seminar iya, sampai akhirnya ketemu Think gitu. Itu sih mungkin journey investasi ya sampai ketemu saham ya. Nice. Ada perubahan gak nih setelah ketemu Think sama sebelum ketemu Think? Banyak banget. Banyak banget. Tapi kalau saya bisa rangkum ya satu kata, karena saya udah masuk Think juga nih. Iya. Ya. Udah 2 tahun ya Pak ya? Udah 2 tahun. Iya. Ya udah 2 tahun. Jadi kalau setelah masuk Think yang diajarin itu framework. Kalau sebelum masuk Think yang menurut saya masih sedikit ada missing piece-nya lah ya, saya bilangnya itu framework juga gitu. Contoh. Waktu itu sebelum ketemu Think ya, sempat baca buku. Nah, buku tentang checklist investing lah gitu. Nah, di situ dikasih tahu kalau misalkan nih contohnya NPM tuh harus di atas 20%, then it's a good company. Cek gitu ya. Nah, waktu itu pertanyaannya simple. Ini kalau misalkan perusahaan ini NPM-nya di bawah 20 gimana? Masa kita langsung labelin bad company? Kan nggak make sense ya. Banyak banget kok company-company yang di bawah 20% NPM-nya, tapi juga good company. Gitu kan. Nah, di situ sih memang kayak ada missing puzzle ya buat saya. Terus ketemu seminar, ketemu workshop, bahasnya juga lebih ke makro gitu kan, makroekonomi. Nggak terlalu cocok tuh sama saya. Ya sampai akhirnya ketemu Think. Nah kalau di Think sendiri diajarin frameworknya begitu masuk Think kaget banget. Yeah. Kenapa tuh Pak kagetnya? Ingat banget saya lihat videonya Thinkcase ya. Thinkcase. Awalnya ingat banget Gudang Garam tuh. Lihat. Kaget banget karena kayak itu kan perusahaan rokok ya. Dibahasnya A sampai Z banget, sampai saya masih ingat batang rokok itu komposisinya apa aja tuh benar-benar dibahas loh. Soalnya kan untuk tahu COGS-nya kita harus tahu batang rokoknya itu terbuat dari apa aja kan. Ya, menurut saya itu niat banget. Ya dari situ sih kerasa banget framework-nya lebih lengkap ya buat saya. Framework lengkap sehingga kalau framework-nya lengkap kita lebih yakin buat masuk ke saham, punya conviction yang lebih tinggi. Yang ujung-ujungnya ya kita bisa masuk lebih berani ya, lebih tinggi juga, lebih besar juga gitu masuk di satu posisi gitu. Conviction-nya lebih ada ya. Iya. Kalau sekarang masih takut nggak ada stop loss gak? Enggak. Karena conviction-nya udah tinggi tuh. Ya jadi mikirnya buy side aja ya kan. Think kan buy side ya. Jadi mikirnya buy aja udah. Penasaran deh, kira-kira kan udah berkecimpung di dunia investasi sejak 2020 ya jatuhnya? Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Kira-kira udah ada cerita manis apa aja nih di saham?